Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara yang dikasih dalam kasih Kristus? Kalau boleh lambaikan saudara tinggi-tinggi. Mungkin ramai yang sudah tidak sabar untuk pergi ke gereja untuk beribadah. Namun malangnya kita masih lagi belum boleh beribadah di bangunan gereja. Jadi kita terus saja beribadah secara online. Namun doa dan harapan saya agar kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat di dalam kasih Kristus. Amin. Pada hari ini 4 Julai 2021 kita sudah melewati lebih daripada setengah tahun. Kita telah melewati Januari hingga ke Jun dan bulan ini adalah bulan Julai. Bermakna kita telah melewati 6 bulan pertama di tahun 2021 ini. Berbagai keadaan yang kita lewati, mungkin ada di antara kita yang mengalami kesusahan disebabkan keadaan ekonomi yang tidak mengizinkan ketika ini. Namun doa dan harapan saya sekali lagi agar kita semua terus dapat bertahan dalam masa yang sama. Kita boleh terus mau lebih mengasihi Tuhan, lebih fokus akan bagaimana kita mengasihi Dia dengan lebih dan lebih lagi dan bersandar sepenuhnya kepada Dia. Amin. Tapi jauh sebelumnya, biarlah keadaan pada pagi hari ini kita mau pertaruhkan ke dalam Tuhan. Sebelum kita meneruskan kebaktian kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur karena Engkau masih lagi mengasihi kami, memberikan kami nafas kehidupan. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama menyerahkan jiwa dan roh kami untuk beribadah, memuji, meninggikan Allah Yesus yang kami sangat-sangat kasihi. Dan biar acara pada waktu ini, biar Engkau mau sendiri membawa kami semua tenggelam di dalam firman-Mu. Sebentar lagi kami dengar dan seterusnya membawa kami untuk lebih menaikkan roh kami, jiwa kami untuk meninggikan, menyembah, memuji Engkau Allah yang kudus. Waktu ini biar kami serahkan, biar Engkau pakai dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Agar semuanya ini akan terjadi seturut dengan kehendak-Mu dan nama-Mu dimuliakan. Pada pagi hari ini juga kami ingin menyerahkan jika ada anak-anak-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Biar Tuhan Engkau sendiri menjamah mereka, menyembuhkan mereka yang mengalami kekurangan. Biar Engkau memberikan berkat agar mereka boleh menikmati berkat tersebut dengan penuh rasa syukur dan hormat. Begitu juga kami yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan pada minggu ini. Kami mohon agar Engkau memberkati terus menerus dalam keadaan apapun, di dalam musim apapun. Biar kami terus mau menyandarkan segala pengharapan kehidupan kami, jangkar kehidupan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Kami serahkan waktu ini, ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. High five untuk kiri dan kanan di rumah. Untuk yang beribadah secara keluarga, boleh tengok kiri kanan. Anak, istri, bapak. Biar kita semua saling berjabat tangan. Katakan Tuhan Yesus memberkati engkau. Oke, sebelum kita meneruskan acara, pembacaan kita pada pagi hari ini agak singkat dikutip daripada Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Tajuk besarnya itu perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 9 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Siapa yang punya Alkitab, saya mengajak saudara, kita sama-sama bangkit berdiri, walaupun yang berada di rumah, kita menghormati firman Tuhan. Kita bacakan ayat ini dalam keadaan atau nada yang kedengaran bersama-sama. Sekali lagi, pembacaan kita dikutip daripada Yohanes pasal 15, ayat yang ke-9. Yohanes 15, ayat yang ke-9. Sudah siap saudaraku? Mari kita sama-sama membacakannya. 1, 2,
3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Sekali lagi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Biar pembacaan ini berbicara lewat ibadah kita. Saya pasti bahwa Allah mempunyai rencana yang besar untuk kita semua pada minggu ini. Jadi mari kita sama-sama membuka hati kita, membuka pikiran kita, menyerahkan roh kita, membuka telinga kita, mata kita untuk sama-sama mau meninggikan, menyembah Dia dan mendengar akan firman-Nya. Selamat pagi sekali lagi, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam
kita puji dan sembah Dia. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin, saudaraku. Naikkan suaramu, kita biar sama-sama memuji Yesus Tuhan kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, oh. Keagungannya mengatasi langit bumi. Oh, sembah. Oh, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Hey, ku puji, oh, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya sama-sama. Here we go. Sudah siap? 1, 2. Haleluya. Amen. Oh, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sekali lagi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Hey, ku puji, ku puji, ku puji. Oh, Yesus Tuhan. Sekali lagi semua ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Hey, penebusku ku puji, ku sembah. Oh, ku puji, sembah Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi semua katakan Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang kita punya. Amin. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 mengatakan, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Mari kita angkat pujian ini bersama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Yesus. Senangkan-Mu. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Senangkan-Mu Yesus, senangkan-Mu Yesus. Katakan, ku renungkan firman-Mu bersama-sama. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Yesus. Senangkan hati-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu, ku mau menyenangkan-Mu Yesus, menyenangkan hati-Mu. Kita berdoa. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan pada hari ini. Kami menyembah Engkau dengan puji-pujian. Dan kami masuk dalam firman-Mu. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Berbicara Engkau Tuhan untuk kami. Firman yang kami dengar menjadi kekuatan untuk kami. Siapapun anak-Mu yang mendengar, mereka akan mendengar suara Tuhan. Yang melihat akan melihat kemuliaan Allah.
berkarya di tengah-tengah kami Tuhan pada hari ini. Nyatakan kuasa firman-Mu, nyatakan kuasa Roh-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap firman Allah berbicara untuk kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh bersama-sama sekali lagi dalam ibadah online. Dan saya pasti bahwa kita sudah rindu bersama-sama beribadah di rumah Tuhan ataupun di gereja. Tapi oleh karena keadaan sekarang ini tidak mengizinkan kita, namun kita tetap bersama-sama mengikuti ibadah online. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama. Dengan cara ini kita juga boleh meninggikan Tuhan. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa gereja dan juga ahli tim pelayanan karena sudah berusaha melakukan atau menjalankan pelayanan ini hingga pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan juga terima kasih kepada sidang jemaat. Puji Tuhan, syukur oleh karena kesetiaan jemaat mengikuti ibadah ini, dan kita terus sokong gereja kita dalam segi apa saja, dan karena doa jemaat semua kita sampai di tahap ini. Dan kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-2. Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat ini kita akan mendengar bersama-sama firman Tuhan, yaitu mengenai ibadah yang sejati. Saya pasti kita semua sudah mengenali ayat ini dan biasa dengan ayat ini. Dan ayat ini juga lah memanggil saya melayani Tuhan. Dan ayat ini juga lah yang mendorong saya untuk melayani, ya, mengikut panggilan Tuhan, di mana di umur 15 tahun, di mana masa itu adalah kemah muda-mudi di Gereja Baptis Tawau, dan masa itu adalah pendeta Mukri yang penceramanya. Jadi waktu itu ada malam undangan untuk setiap anak-anak Tuhan, dan saya salah satunya yang maju ke depan dan didoakan. Jauh di dalam hati saya itu, di mana saya rasakan bahwa panggilan Tuhan itu seperti melayani gitu ya. Tapi saya selalu menyangkal karena di usia yang muda bagaimana untuk melayani Tuhan. Dan kembalinya saya dari kemah, saya selalu diperingatkan tentang panggilan itu melayani, dan saya selalu menolak oleh karena saya berpikir bahwa saya tidak tahu untuk melayani, dan saya tidak tahu bagaimana saya harus bercakap, karena kita boleh kenal bahwa saya tidak begitu petah untuk bercakap. Tapi panggilan itu terus nyata di dalam hidup saya, sehingga Pendeta Yohanes juga datang membawa orangnya. Berarti dia mengatakan kamu mau melayani Tuhan dan kamu perlu isi ini. Dan saya tidak isi dan saya simpan borang untuk masuk sekolah Alkitab. Tapi di umur yang ke-17 tahun, di mana panggilan itu juga makin kuat dengan saya, dan saya langsung pergi dan belajar. Dan sampai ke hari ini, saya mengingat kembali bagaimana panggilan Tuhan kepada saya, di mana orang katakan tidak punya apa-apa, ya, tidak punya kelebihan, tetapi Tuhan juga boleh pakai kita di dalam pelayanan. Daripada pagi ini, kita mau menemukan di mana ibadah yang sejati, bagaimana, ya. Dan mungkin kita pada hari ini berpikir,
apa itu ibadah sejati. Dan bagaimana saudara kita pada hari ini memikirkan bagi kita ibadah sejati itu seperti apa. Yang mungkin kita berpikirkan ibadah sejati itu adalah mungkin kita perlengkapan yang cukup, ya, alat musik yang cukup, dan juga mungkin gereja yang besar dan yang luas. Dan mungkin juga kita berpikir bahwa ibadah sejati itu adalah punya jemaat yang begitu ramai. Nah, dan mungkin pada hari ini itu memang satu keperluan untuk kita, ya, tidak dinafikan. Tapi apakah itu kita katakan bahwa itu ibadah yang sejati? Tidak. Tapi ada dua hal yang kita akan lihat bersama-sama pada pagi ini, yaitu dua hal mengenai ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa, kepada Tuhan. Nah, ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita ayat 1 hingga ayat yang kedua ini adalah menekan kepada komitmen kita memberi diri kita kepada Tuhan. Nah, kita adalah umat Allah yang dipilih oleh Tuhan, yang sudah ditebus oleh Tuhan, di mana Dia telah mati dan bangkit untuk kita dan mati di atas kayu salib untuk kita semua. Dan Paulus juga menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma dan menasihatkan kepada kita pada hari ini. Dia mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Artinya kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita, ya. Kita menyerahkan seutuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan sepenuhnya semua aspek kehidupan kita itu hanya kepada Tuhan sahaja. Nah, betapa pentingnya bahwa tubuh kita itu adalah untuk Tuhan. Nah, mempersembahkan tubuh kita ini kepada Tuhan adalah satu persembahan yang hidup, bukan satu persembahan yang mati. Nah, kalau dia katakan hidup, berarti kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, dan kita boleh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kalau sesuatu yang mati, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi pada hari ini, pagi ini, kita mau melihat bersama-sama gimana segala yang dalam hidup kita itu harus diserahkan kepada Tuhan, harus diberikan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu maksud firman Tuhan untuk kita semua. Bahwa dikatakan bahwa tubuh kita ini hanya untuk Tuhan. Nah, hidup kita ini harus dipersembahkan, diberikan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, hidup kita ini adalah untuk Tuhan. Dia katakan dia mati untuk kita, supaya kita yang hidup ini bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi. Bukan untuk kita sendiri lagi, tapi untuk Tuhan. Makanya hidup itu harus dipersembahkan, harus diberikan sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan. Nah, Yesus mati dan bangkit adalah untuk kita semua. Nah, mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita ini ataupun tubuh kita ini kepada Tuhan? Mengapa tubuh itu penting menurut firman Tuhan? Ada 3 alasan mengapa tubuh kita ini sangat penting yang menurut firman Tuhan. Di mana dia katakan yang pertama yaitu tubuh kita ini merupakan senjata-senjata kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dulu mati, tapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk senjata-senjata kebenaran. Berarti tubuh ini adalah sangat penting menurut firman Tuhan, karena tubuh kita ini merupakan senjata-senjata kebenaran. Berarti tubuh kita ini dipakai untuk melayani Tuhan,
untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang benar. Tubuh kita ini dipakai Tuhan, ada satu kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Nah, selain itu, tubuh ini juga adalah di mana anggota Kristus. Bukan saja tubuh ini adalah merupakan senjata-senjata kebenaran, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh ini sangat penting. Menurut firman Tuhan adalah di mana tubuh kita adalah anggota Kristus. Nah, di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-15, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Berarti mau ke Tuhan mengambil tubuh kita ini dan diserahkan kepada percabulan? Tidak, kata firman Tuhan, sekali-kali tidak. Tapi tubuh kita adalah anggota Kristus. Mungkin hari ini, dimanapun gereja kita berada, kita adalah anggota di mana kita beribadah. Nah, di dalam firman Tuhan, di mana di dalam Kristus, kita adalah anggota Kristus, milik Kristus, di mana kita harus menyembah Dia, memberi hidup kita, mempersembahkan hidup kita hanya kepada Dia. Dan yang ketiga, dia katakan di mana mengapa tubuh kita ini adalah sangat penting menurut firman Tuhan, yaitu karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dia katakan apabila seseorang itu sudah percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, memberi hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa hidupnya itu adalah bait Roh Kudus. Waktu Tuhan sudah mati dan bangkit untuk kita semua, dan kita memberi diri kepada Dia, bahwa di dalam tubuh kita ini, dalam hidup kita ini adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan, tempat Roh tinggal dalam hidup kita ini. Dan betapa berharganya kita ini, betapa pentingnya kita ini, betapa kita ini adalah sangat mahal di mana Tuhan, karena Dia sudah membeli kita dengan harga yang mahal, dengan darahnya, kata firman Tuhan. Dan kita, apabila Roh Kudus diam di dalam hidup kita ini, di mana kita bukan lagi hidup untuk kemauan kita sendiri ataupun keinginan kita sendiri, tetapi bahwa hidup kita ini didiami oleh Roh Kudus, dan kita perlu di mana melakukan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan katakan, bukan saja hidup itu harus dipersembahkan sebagai satu persembahan yang hidup, tetapi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dan mengapa dalam ibadah yang sejati kita harus mempersembahkan hidup kita ini, tubuh kita ini harus kudus? Di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14b, dia mengatakan kepada kita semua, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Di mana dia katakan bahwa kejarlah kekudusan, ya, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita tidak menyelesaikan apa yang ada di dalam hati kita, ya, di mana jika hati kita ini masih ada menyimpan dendam, masih menyimpan marah, ya, menyimpan kejahatan, dan bagaimana kita boleh melihat Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita boleh menggambarkan pribadi Tuhan itu? Yaitu hanya hidup di dalam kekudusan. Betapa pentingnya hidup di dalam kekudusan supaya kita boleh melihat Tuhan dengan mata rohani kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dia katakan, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Berarti berilah yang terbaik kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita yang terbaik kepada Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, di mana mereka memberikan persembahan itu kepada Tuhan, harus memilih binatang ataupun kambing domba yang sempurna, ya, yang baik, tidak ada cacatnya. Tapi Tuhan sudah menggantikan dirinya sebagai korban pengampunan dosa untuk kita. Dia mengampuni segala dosa kita, sehingga kita tidak lagi hidup di dalam celah,
tetapi kita hidup di dalam kekudusan dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, kuncinya sekarang bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kuncinya sekarang hari ini, di mana walaupun sekarang ini kita cara ibadah itu tidak seperti dulu, ya. Di mana cara ibadah dulu mungkin kita menyembah dalam satu bangunan yang sama, duduk di tempat yang sama, ruang yang sama. Tetapi hari ini kita beribadah itu masing-masing tempat, ya. Kita beribadah di rumah masing-masing ataupun di kereta, di tempat kerja, dan bila kita bersama-sama ibadah, namanya ibadah. Ya, kita datang dan kita menyembah dan kita sama-sama menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin rasanya bagi kita pada hari ini dalam hati kita tidak puas hati, ya, karena dengan norma baru di mana kita harus melihat seperti kita nonton TV, kan akhirnya kita mengatakan kita tidak mau lagi ikut ibadah online, kita tidak mau lagi ikut ibadah yang seperti ini, nah, dan kita tidak mempedulikan lagi ibadah seperti ini. Dan firman Tuhan nyatakan bagi kita semua, firman Tuhan mengajar kepada kita semua, di mana ibadah persoalannya di sini yaitu bukan bentuk ataupun ibadah itu, tetapi caranya bagaimana kita harus menerima dan menghidupi ibadah itu di dalam hati kita. Nah, persoalannya itu bagaimana kita harus menanggapi ibadah itu, bagaimana kita harus menghidupi ibadah itu, bagaimana kita harus menjalankan ibadah itu di dalam hidup kita. Walaupun kita di gereja, kalau kita tidak menghidupi ibadah itu juga sia-sia. Nah, jadi di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan. Ibadah ini bukanlah mencari keuntungan, ya, bukan mencari sesuatu yang mungkin keinginan manusia, ya, kemauan manusia. Tapi ibadah itu adalah mengimani dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam hal itu akan memberi kesan ataupun akan memberi satu kebaikan di dalam hidup kita dan memberkati kita. Jadi soalnya sekarang dimanapun kita beribadah, manapun tempat kita beribadah, fokusnya hanya kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat bersama-sama, yaitu ada dua hal mengenai ibadah yang sejati. Yang kedua, yaitu ibadah yang sejati perlukan tindakan untuk berubah. Nah, ayat yang kedua, dia katakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu boleh membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan yang sempurna. Nah, dia tegaskan untuk kita semua, dia tekankan kepada kita semua bahwa ibadah sejati itu memerlukan tindakan untuk berubah. Kekuatan ibadah adalah perubahan hidup. Dan betapa besarnya pengaruh perubahan hidup sebuah ibadah yang sejati. Di dalam ayat yang kedua, dia katakan ciri-ciri seorang yang berubah. Nah, ciri-ciri seorang yang berubah, dia tidak serupa dengan dunia ini. Dia tidak mengikut cara rentak dunia ini, keadaan dunia ini. Tetapi dia mengikut jejak kaki Tuhan. Dia mengikut langkah kaki Tuhan, kehendak Tuhan. Nah, ibadah sejati merupakan hidup yang sudah diubah. Bila seorang itu sudah diubah, dia akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagi kita pagi ini, firman Tuhan menegaskan dan menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, dan juga kita pada hari ini. Jangan serupa dengan dunia, oleh karena dunia tidak dapat memberi pengharapan untuk kita berubah. Melainkan dunia ini akan menekan kita, memberi kita tekanan, memberi kita kekhawatiran, memberi kita beban, di mana kita harus berusaha menyenangkan dunia ini. Dan akhirnya kita akan jauh dari Tuhan. Maukah hidupmu berubah? Tinggal di dalam ibadah yang sejati.
dan kita masuk dalam hadirat Allah. Ibadah itu adalah kita. Terbentuknya ibadah oleh karena ada orang-orang yang sudah berubah dan yang percaya kepada Tuhan, menyatukan dirinya, masuk dalam ibadah yang sejati. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 bagian B. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu perbezaannya bagi orang yang sudah berubah. Di mana kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan, tapi kita ditinggal dalam terangnya Tuhan. Kita adalah umat dipilih Tuhan, kita umat yang ditebus oleh Tuhan. Dia katakan, kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Di mana Dia panggil kita daripada kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Ini adalah satu dipanggil di mana umat yang sudah diubah menjadi ibadah, menjadi satu gereja yang menyembah kepada Tuhan. Jadi kita ibadah itu, kita gereja itu yang sudah menyatukan diri masuk dalam hadirat Allah, yaitu ibadah yang sejati. Bila kita sudah diubah dan masuk dalam ibadah yang sejati, di mana dalam hati kita ini kita rasakan hadirat Allah. Nah, hadirat Allah menyentuh hati kita, dan hadirat itu tidak jauh, dia ada dalam hati kita. Bila kita membuka hati kita, pikiran kita disentuh, hati kita disentuh, seluruh hidup kita juga disentuh oleh kena hadirat Tuhan. Nah, segala kekhawatiran kita juga diubah oleh Tuhan. Segala ketidakkemampuan kita juga diubah oleh Tuhan. Karena dalam ibadah ada satu mujizat yang Tuhan sediakan bagi orang yang benar-benar masuk dalam ibadah. Hanya di dalam hadirat Allah kita dipuaskan. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Buka hatimu, biar Tuhan menyentuh hatimu pada hari ini. Biar Tuhan bekerja hari ini di hatimu. Biar ibadah yang sederhana ini dapat memulihkan hidupmu, dapat menguatkan hidupmu pada hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menolong kita, memampukan kita, dan memulihkan kita. Segala pikiran kita, segala kelemahan kita diubah oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di sorga, kami satukan doa ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.